Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jakko Space Channel dan salam rental. Ya, saya masih rental malam hari ini jam 9 malam dan masih rame di tempat rental ya. Mungkin kalian bisa dengar kebisingan di tempat kalian. Itu suara anak rental yang memang rame gitu ya. Jadi memang rental itu kecenderungannya memang anak-anak itu pada rame ya, makanya kalau di lingkungan padat ada rental itu bisa jadi masalah rame sama tetangga kanan kiri ya. Tapi malam hari ini aku nggak mau ngomongin itu, tapi mau berbagi pengalaman soal nyervis TV LED ya, karena Jakos ini selama bertahun-tahun itu belum pernah mengalami kerusakan LED TV ya, tapi baru 2 bulan terakhir ini baru mengalami 2 kerusakan TV ya. Ini apa saja ya, selama ini nggak pernah, terus kok tiba-tiba kejadian ya. Sudah, ini yang namanya elektronik pasti ada rusaknya gitu ya. Itu aja, diambil gampangnya aja ya. Yang pertama adalah ngeblank putih teman-teman. Jadi kalau ngeblank putih sih aku kurang yakin bisa diperbaiki ya. Nyari tutornya di YouTube, ngeblank putih itu solusinya begini. Kalau cuman garis vertikal gini, tutorialnya begini kayaknya mudah gitu yang lihat tutor di YouTube. Tetapi dalam pelaksanaannya kita mencari tukang servis itu nggak gampang, sulit gitu ya. Apalagi yang say yes atau meyakinkan kita rusaknya apa, oh ini bisa, itu sulit. Ya gambling dulu ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Jadi nggak bisa meyakinkan itu bisa, tapi dicoba dulu begitu. Nah, aku di sini tidak untuk menyalahkan tukang servis, tidak untuk membenarkan diriku sendiri. Aku hanya berbagi pengalaman. Teman-teman yang punya pengalaman, yuk monggo sama-sama urun rendebuk pengalaman. Jadi yang namanya orang sama-sama cari rezeki ya, tukang servis juga nyari rezeki, kita juga nyari rezeki. Kita nggak saling menyalahkan, tapi pengalaman dan kejujuran itu nomor 1. Bahwa dalam pekerjaan, apalagi di dunia servis, kejujuran itu sangat mahal sekali teman-teman. Nah, sebagai tukang servis memang kita dituntut mempunyai keahlian, dan keahlian itu kita manfaatkan untuk membantu orang yang menyervis ke kita supaya barang itu bisa dibenerin dan bertahan lama. Tapi yang namanya tukang servis banyak godaannya juga ya. Jadi memang harus dituntut bener mental, kejujuran, iman, semuanya diuji dalam hal dunia servis ini, servis apapun itu ya. Tapi di sini saya mau spesifik soal servis TV atau LED ya. Apa bedanya dengan servis yang lain, misalnya PS? Kalau PS itu kalkulasinya udah pas gitu ya. Ganti pasta 200.000 misalnya, yellow gitu 300.000 misalnya, atau rusak ini, itu di depan udah kita kasih ada reng-rengan kira-kira harganya segini gitu ya. Tibanya ternyata servis TV itu servis PS itu lumayan murah kalau menurutku ya, dibandingkan servis LED TV. Nah, entah itu 32 in, 43 in, 50 in itu yang jelas lebih mahal LED teman-teman daripada PS. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian rusak PS itu nggak terlalu pusing-pusing amat sebenarnya ya. Tukang servis banyak, alat banyak, yang rekomen banyak kalau servis PS itu ya. Tapi kalau LED kalian nyari tukangnya tuh sulit teman-teman. Itu tukang, ada juga tukang servis maksudnya ya, ada juga service center. Nah ini aku nggak menyalahkan ya, nggak mencari pembenaran, tapi mari kita saling kerja itu jujur ya, jujur lah, jadi nggak ngawur gitu ya. Nah ini aku nyoba ke service center. Ini sebenarnya aku menguji nyaliku sendiri, menguji pembenaran ya, menguji apa ya, apakah ya servisan itu bisa dipercaya gitu ya. Itu emang aku mencoba memberanikan diri. Oh ya, kita cari service centernya.
kita masukkan TV yang rusak itu ke service center, masuk ada pencatatan nota rusaknya ini, ada tukang servisnya. Tapi kalau bahasanya tukang politik sekarang itu gestur ya, membaca gestur. Di situ aku membaca gesturnya kayak, aduh, kayak aneh gitu, kayak kurang yakin sebenarnya gitu ya. Tapi ya udahlah, nekat aja, ini bondo nekat wis ya, bondo nekat. Jadi ada peraturannya, kalau TV-nya nggak bisa diservis ya kita kena cas, kita kena biaya. Per TV itu 50.000, jadi kalau 2 TV itu ya 100.000. Kalau PS-nya, kalau TV-nya nggak jadi itu nggak bisa diservis, tapi udah dicek sana sini, cek saya, ternyata nggak bisa, nggak selesai diservis, itu kita kena biaya per TV itu 50.000. Itu peraturannya gitu ya. Nah, kalau selama proses pengerjaan kemudian kita tarik karena kita nggak sabar, kita juga bisa kena biaya juga. Jadi serba salah, kita terbelenggu dengan peraturan. Nah, suatu hari yang ngeblank putih itu kalau ngeliat tutor di YouTube itu kok bisa ya. Ya udah cari service centernya, ternyata katanya nggak bisa, udah nggak bisa. Ya udah wis nggak apa-apa, wis dijual rongsokan aja, enak-enak anak wis jual aja. Terus yang satunya garis. Kalau yang garis itu aku lihat di tutor itu kayak mudah, kayak gampang gitu ya. Oh, yang gitu aja. Padahal masih bisa dipakai, bisa buat ngisi game, buat ngeliat YouTube, itu masih bisa. Ya, coba dimasukkan di servisan. Udah di tutorial itu kayak gampang banget itu, pakai solasi kayak diakalin apa itu bisa gitu, tanpa ganti mesin itu bisa. Nah, ini yang seru. Bentar lagi ya. Oke, sekali lagi di sini aku berbagi ya, tidak menyalahkan tukang servis atau instansi tertentu. Itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Kalian punya pengalaman apa di dunia servis LED ya, entah kamu menyerviskan atau kamu sendiri yang nyervis. Jadi biar tidak ada permusuhan antara kita ya, jadi nggak menyalahkan. Yang namanya orang rezeki itu tergantung kejujuran masing-masing, teman-teman ya. Kalian jujur ya, itu berkah buat kalian kalau kerja. Kalau kalian bohongin kita sebagai konsumen yang menyervis, yaitu resiko kalian untuk makanan yang kalian hasilkan untuk keluarga kalian, untuk anak-anak kalian, nggak barokah gitu ya, kalau kalian nggak jujur ya. Tapi kalau kalian menjual jasa servis itu, misalnya dari alat ini, mesin misalnya, ya rusak emang mesin ini misalnya harganya mesin ini 350.000 ya sudah. Terus ongkos atau jasa taruhlah 100 sampai 150, berarti ya 450 atau 500.000 untuk jasa pemasangan bongkar. No problem, nggak masalah kalau itu emang bener gitu ya. Dan setelah diservis hasilnya bisa lebih awet karena barang yang diganti itu baru gitu loh. Kecuali kalau memang itu second ya, yang diganti itu ya gambling ya, bisa awet bisa enggak juga gitu loh. Jadi harus benar-benar jujur. Dan sisa barang yang diservis itu, pergantian mesin itu dikasihkan ke kamu. Ini loh mas yang tak servis mesin kamu ini cacatnya di sini, tak ganti sama baru ini, dashboardnya ini misalnya loh. Kalau bisa. Tapi kalau di tempat servis kita dialihkan, diajak ngobrol begini, diarahkan begini, kita jadi nggak nanya gitu, nggak nanya mana bekas mesinnya yang diganti ini, mana dashboard pengganti barunya, mana kita nggak tahu semuanya gitu ya. Nah di situ entah itu benar atau nggak tahu juga, itu saya pasrahkan sama kalian ya yang punya pengalaman dan tukang servisnya, tentang kejujuran itu benar atau enggak atau gimana saya nggak tahu. Saya berprasangka ya wis buat pengalaman aja, ini buat pengalaman. Kalau nanti terjadi kerusakan TV lagi, sebaiknya itu seperti apa gitu teman-teman, diservis atau kita kasihkan aja deh, atau kita rosokin aja gitu ya. Karena nggak mudah untuk menyervis LED TV itu menurutku ya, karena emang sulit. Bahkan kota besar seperti Malang aja itu susah nyari tempat servis yang bener-bener gitu loh. Bener-bener apa ya, ya percaya gitu ya. Bahkan yang resmi pun itu gimana juga ya, itulah ya. Pokoknya itu aku nggak mau nyalahkan, nggak mau bikin geger ya. Jadi itu silahkan buat pengalaman kalian aja ya yang nyervis TV, karena ini sangat mengagetkan. Jadi pengalamanku itu ya,
Jadi begitu, kalau yang ngeblank putih itu divonis nggak bisa, ya sudah pasrah, nggak bisa, nggak apa-apa wis. Entah itu dibongkar, entah udah dicoba-coba, nggak tahu juga ya. Terus untuk yang garis gini itu, garis itu katanya sih diganti mesin ya, diganti mesin terus bisa gitu ya. Mesinnya berapa? 350, ya sudah garapan wis. Setelah itu sama tukang servisnya begitu ya. Beda lagi kita kalau sudah masuk kantor teman-teman ya. Jadi paginya aku nanya berapa biayanya, katanya TV-nya sudah kena gitu. Kemarin katanya ganti mesin 350, paling jasa servisnya ongkos pemasangan ya 100, ya 150, paling enggak ya 500. Wah, di WA berapa biayanya, aku tanya gitu di WA, 750.000. Waduh, gila. Gila. Kemarin aku iyain gitu loh, aku iyain, ya udah kerjain aja, nggak apa-apa kalau segitu gitu ya. Atau kalau emang nggak bisa dikerjakan, kita kan kena biaya, satu TV 50.000, 2 TV 100, udah tak ambil aja TV-nya, bayar 100.000, nggak apa-apa wis kalau emang nggak bisa. Habis itu kita ditelepon lagi, bisa mas, bisa, ya sudah berapa gitu loh. Yang penting tanya tarif dulu teman-teman ya, berapa gitu loh, biar kita tuh nggak kecelik pas ngambil, bengkak biayanya, kamu kaget itu ya. Jadi biar nggak kaget itu kita tanya dulu itu kira-kira habisnya berapa gitu ya. Oh paling ya 450, 500, ya udah nggak apa-apa. Tapi di WA sama kantor ini, yang bagian administrasi menulis penerimaan dan pengambilan barang itu 750.000. Gila, aku sampai minta ampun loh, aku bener-bener aku ampun bu, ampun. Kita ini sama-sama di dunia servis, saya juga nyervis, tapi nggak sebegitunya, nggak wajar menurutku tuh, nggak wajar sama sekali, nggak wajar. Karena cuman garis gini aja tuh, masih normal semuanya, cuman seret. Kecuali kalau ngeblank hitam itu layar LED-nya memang rusak, itu bisa 1 juta lebih, percaya aku tuh. Ngeblank udah ya. Atau kayak ganti mesin itu ya masih bisa dimasuk akal lah, 500, itu 150, yang 250 itu kemana gitu. Waduh, itu teman-teman ya pengalaman saya ya. Jadi dibilang kejam atau apa kurang tahu aku tuh istilahnya tuh apa ya. Mohon maaf buat para tukang servis, saya tidak menyalahkan, tapi di sini mari kita saling jujur ya, saling jujur tentang kalau nyervis itu loh ya. Jadi gini. Nah kalau aku nyervis itu di awal itu udah tak kasih tahu ya, oh rusak ininya sekitar ganti analog misalnya berapa mas, 15.000, dikerjakan apa enggak, dikerjakan ya kita kerjakan, karena udah pasti kita tahu rusaknya dan pasti kenanya itu kita udah tahu gitu ya. Sama kayak nyervis TV ini, masukan buat teman-teman ya, itu kalian nanya dulu sama tukang servisnya, entah tukang servis yang bisa panggilan atau tempat servis buka di mana atau service center resminya, itu kalian nanya dulu ya, mas, mbak, bu, kalau rusak begini itu bisa dibenerin apa enggak, tanya itu dulu, itu penting. Oh tak tanya tukang servisnya bisa apa enggak, itu perlu teman-teman ya. Kalau misalnya bisa biayanya berapa, itu mending di awal kalian buka open gitu. Jadi jangan, mbak servis kenapa TV-nya garis gini, oh ya taruh aja, rusak terima nota pulang, habis itu kalian di WA. Atau selama seminggu kalian nggak ada kabar TV-nya, kalian kan nanya, sudah servis apa belum, sudah servis apa belum, nanya kalian. Mas di WA, sudah berapa biayanya, 750, mati kamu. PS aja nggak nyampe segitu biayanya ya, paling 300, 400 itu ya. Kalau yellow apa gitu ya, ganti pasta juga nggak segede 750. Aduh, itu sama aja kayak gimana gitu ya. Nah itu ya, jadi kalian mending tanya di awal dulu. Sama kayak nyervis PS, berapa ini biayanya kalau gini, kira-kira kenanya berapa, sekitar segini, oh deal kerjakan gitu ya. Jadi nyervis LED juga gitu, bisa apa enggak tukangnya, kalau nggak bisa jangan dimasukin gitu loh. Kalau ngerasa belum tahu, masih belum diteliti, kira-kira bisa apa enggak gitu loh.
belum dicek, nanti dicek ternyata nggak bisa, kalian kena biaya 50.000. Kalau kalian ikhlas ya nggak apa-apa, tapi peraturannya gitu. Kalau TV-nya nanti dicek katanya gitu, kita nggak tahu dicek apa enggak ya. Dicek terus nggak jadi servisnya, nggak kena TV-mu, kamu kena biaya 50.000. Wah, enak ya, aku tak terima aja, rusak TV, rusak taruh aja, habis itu nggak bisa mas, TV-nya nggak kena ini dapat 50.000. Waduh, sehari 10 TV lumayan. 10 TV kali 50, 500.000. 500.000 itu kita nggak ngerjain sukses, nggak kena bonusnya, nggak kena semua, itu 500.000. Waduh, lumayan juga itu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini pengalaman, ini karena kali pertama ya, kali pertama aku ngalami ini, dan kita saling kerja, sama-sama tahu dunia servis. Jadi memang harus saling jujur ya, terutama ya, jujur kepada yang nyervis, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada Tuhan yang mengawasi kita. Kalau memang benar ada pergantian yang namanya spare part, ya jujurlah bahwa itu memang diganti spare partnya ini, harga spare part itu segini, ongkos tukang servisnya itu begini, itu jelas semuanya. Tapi kalau hitungannya nggak jelas, ngawur gitu, ya itu buang, kita itu kayak kena tampar dan sangat mengagetkan sekali gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada LED rusak kira-kira di rumah kalian itu, kalian servisin atau kalian jual rongsokannya, entah kerusakannya atau apa ya. Terus kalau rusak itu kamu servis itu awet atau cepat rusak lagi, mari kita berbagi aja ya. Jadi saya nggak mau nyalain tukang servis atau service center yang begini begitu, nggak mau menyalahkan karena harus global ya. Jadi nggak bisa satu kejadian di situ divonis salah, nggak juga. Tapi hati-hati teman-teman ya untuk memilih tempat servis ya. Kalau service centernya itu LED apa, merek apa itu memang kalian teliti aja dulu, benar-benar resmi atau enggak ya. Kalau resmi, kalian lihat di dalamnya itu kira-kira itu memang benar-benar servisan yang gimana gitu, kalian lihat ya. Jadi memang harus benar hati-hati ya. Terus tarif, terutama kalian tanya tarifnya, rusaknya begini mas, kira-kira tarifnya berapa, kalau kena berapa, gitu aja. Oh 250, deal kerjakan. Kalau nggak jadi mas, nggak jadi, nanti ada kerusakan, dibilang ada kerusakan ini lagi, jumlahnya sekian makin banyak, kalian aduh mas maaf nggak bisa, waduh biayanya semakin banyak, aku nggak bisa, nggak punya uang, gagal, cancel. Kalau cancel kita bayar berapa gitu aja, ongkos lelah dia 50.000, ya wis nggak apa-apa gitu loh. Jangan-jangan tiba-tiba TV ya, kita perjanjian, oh rusaknya ini berapa mas kira-kira, 250.000. Nah deal kan, deal sudah. Begitu kita ngambil atau kita WA, mas mbak sudah selesai, sudah kemarin yang deal 250 tiba-tiba 750.000, weng, kaget itu kamu. Nanti dibilang iya ada kerusakan ini lagi. Nah itu yang menyusahkan konsumen ya. Kita semangat, oh cuma 250, ya udah garap aja. Begitu mau ngambil ternyata divonis kemarin ada rusaknya ini, tambah ini, makin banyak. Wah kaget kita. Oh jadi seperti ini, harusnya kan komunikasi gitu, mbak ininya juga rusak, ini dikerjakan apa enggak gitu loh, enak-enak aja ya. Jadi ini buat pengalaman, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman teman-teman saya nggak tahu apakah nyervis TV-nya selama ini berhasil terus awet atau rusak lagi atau cepat rusak atau gimana enaknya kalau TV LED rusak itu ya. Kalau cuma garis gini aja ya udah buat ngelihat TV sendiri, atau kalian jual atau kalian servis, itu aku kurang tahu ya. Ini berbagi pengalaman dengan teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita berbagi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah yang aku sampaikan, karena di sini aku nggak mau aku membenarkan diriku sendiri. Teman-teman pasti punya pengalaman yang lebih banyak daripada aku ya soal servisan TV. Apakah kalian servis atau kalian buang atau kalian loakkan atau dijual rongsokannya itu ya, dijual seperti itu, atau kalian servis kemudian kena, terus nyervisnya kemana, ke tukang servis panggilan atau tukang servis biasa,
atau ke dealer resmi, atau dealer resmi itu apa ya, service center atau gimana, tergantung merek TV masing-masing gitu ya, gimana, apakah itu berhasil atau gagal, atau ada momen yang nggak enak, kalian bayarnya sekian banyak sekali. Jadi ini pengalaman tentang dunia servis LED teman-teman ya. Jadi kita nggak bahas PlayStation. Kalau PlayStation udah jelas itu ganti pasta 150, 200, 250 ribu, tergantung daerah masing-masing, tergantung kemana kalian ganti pastanya gitu misalnya. Yield berapa, 350 atau 400 ribu, udah jelas gitu biayanya gitu di depan. Oh segini udah kita kerjakan, PS-nya selesai, bayarnya 400 ribu misalnya begitu. Nah tapi kalau LED ini yang justru bisa lebih mahal biayanya seperti itu ya. Jadi enaknya ini diservis atau dijual, kita beli baru aja. Kalau beli baru mungkin tahan bisa 2-3 tahun sampai 5 tahun. Kalau kalian servis nanti sebentar bisa rusak lagi, namanya barang cacat gitu ya. Ya kalau diganti spare part resmi baru. Tapi kalau cuman ada semacam sedikit akal-akalan ya, jadi kalau garis itu, kalau ngelihat tutor di YouTube itu bisa pakai insulasi atau apa itu ya, bisa aja itu. Dan mungkin nggak tahan lama gitu ya, tapi ya harus jujur, Mas itu cuma tak ganjel solasi aja gitu, misalnya tak giniin aja garisnya hilang misalnya, kan ini kejujuran itu mahal gitu ya, tak gitu aja terus kena gitu, terus ya sampean bayar berapa Mas, mau gitu aja 50 nggak apa-apa misalnya. Ini kejujuran itu mahal ya. Terus maunya dia minta 50, kita kasih 100, ya rezeki dia. Rezeki tukang servisnya gitu ya. Ya 100 Mas, bisa ambil rokok iki, kopi Mas ya, itu rezeki tukang servis, kita terima kasih. Memang harus begitu ya, kita menghormati jasa penyervis itu. Tapi kalau dibilang rusak ini tanpa ada bukti, rusak ininya Mas, rusak ininya totalnya segini, nah nggak ada bukti rusaknya yang mana itu, dikasihkan kita ini yang rusak ini ya, kita kadang nggak tahu. Kalau seperti itu nggak tahu juga ya. Ya itu. Oke teman-teman, aku rasa cukup video ini, sampai segini kita berbagi pengalaman soal nyervis LED TV ya. Nah, kalian itu nyervisnya kemana, biayanya berapa, awet atau enggak ya, seperti itu ya. Yang penting harus hati-hati. Kalau untuk aku saat ini, kalau LED ku rusak, kalau masih bisa dilihat cuma garis aja ya wes, nggak usah diservis. Biarin ada sedikit garis, yang penting masih keluar gambarnya ya wes, buat lihat TV, lihat YouTube, atau buat ngisi game, atau buat main sendiri, itu nggak apa-apa, wes LED-nya tak pakai aja ya, nggak usah dimasukin ke servis. Itu kalau aku loh ya, jangan ditiru. Tapi kalau kalian pengen masukin ke servis ya, itu kalian tanya dulu, ini bisa nggak dibenerin, tarifnya kira-kira berapa, di awal tanya dulu. Kalau terjangkau buat kantong kalian servis, tapi kalau enggak jangan. Jadi awal masuk ke tempat servis kalian harus benar-benar yakin, benar-benar tanya sama si tukang servis ini bisa apa enggak. Kalau bisa kerjakan, tarifnya berapa, udah oh oke, deal. Kalau nggak bisa, balik duit kamu, tak bayar berapa, 50.000, deal ya udah gitu. Tapi kalau kalian nggak yakin ya jangan dulu gitu loh ya. Ya pokoknya masih lihat gambarnya pakai aja. Kalau ngeblank, nah itu emang biayanya banyak. Kalau ngeblank hitam itu layarnya biasanya, kalau putih katanya udah boardnya ya, bisa aku nggak tahu pokoknya ya. Kalau ngeblank biayanya bisa lebih dari 1 juta kalau bisa, jadi kayak beli mesin baru lagi gitu ya. Itu teman-teman ya, itu memang bener kalau yang seperti itu. Tapi kalau kerusakan yang remeh, aku bilang ini kerusakan remeh cuma garis seret 750.000. Ampun Bu, ampun. Dan itu pun selesai atau berhasil ya servisannya. Memang entah itu diganti mesin bener atau enggak tahu juga. Yang pasti cuma umurnya sekitar 2 minggu, habis itu garis lagi teman-teman. Jadi nggak awet gitu ya. Jadi yang garis itu hilang sementara aja, habis itu sekarang keluar garis lagi TV-nya seperti itu ya, nggak tahu juga ini. Oke, yang jelas itu pengalamannya Cak Gus, pengalaman teman-teman bisa
taruh di komen ya, yang bagus ya kita tampung, kalau ada pengalaman buruk ya kita tampung buat teman-teman yang lain. Enaknya gimana ya untuk nyervis itu? Kalau tips dari Cak Gus tadi, nanya dulu ke tukang servisnya, kalau emang bisa kerjakan. Kalau masih ragu-ragu mencari ini itu ya sudah, kalau nggak bisa buat belajar tukang servisnya 50.000 nggak apa-apa, buat rokok, buat kopi gitu, nggak masalah wis ya. Siapa tahu bisa gitu ya. Kalau emang nggak bisa terus ditaruh situ aja biar aku dapat uang, bisa mas ngerjain ini, ya bisa gitu, dikerjakan. Ternyata habis itu di WA, nggak bisa mas, TV-nya nggak kena, tapi kamu kena cas 50.000, ya nggak apa-apa ya, memang begitu resikonya ya. Itu sedikit berbagi di sini. Saya tidak mau menyalahkan tukang servis, tidak mau menyalahkan service center, tidak menyalahkan siapa-siapa. Di sini tujuannya adalah berbagi atau tips buat para teman-teman yang punya rental atau yang punya LED, kemudian kalian serviskan, biar nggak kena apa namanya ya, nyervis itu senang sinawang teman-teman ya. Kalau nyervis mungkin bawa motor atau gimana mungkin ya kasihan juga. Nah nanti kalau nyervisnya kamu bawa mobil, wah bisa berbahaya itu ya. Ya itulah kira-kira sawang sinawang ya, kita narif orang servis juga nggak ngawur juga ya. Saya juga nyervis setik, melayani orang juga, kalau kelihatannya emang orangnya nggak punya, yang ngambil sedikit teman-teman, kasihan gitu ya. Ya bantu tapi biar nggak rugi ngambil sedikit ya. Tapi kalau misalnya kayaknya mampu atau apa ya tak sesuaikan lah ya. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya, sedang-sedengan, yang penting dapat untung gitu ya. Jadi sawang sinawang semuanya ya. Kalau kayaknya kerja kita itu susah berat gitu ya, mungkin tarifnya sedikit mahal. Begitu kalau saya nyervis ya. Jadi memang tak sesuaikan dengan spare partnya itu harganya berapa, terus kerjanya kita itu kayak gimana, berat dan ringannya, tarifnya tak sesuaikan aja. Jadi nggak ngawur tinggi gitu, enggak gitu teman-teman ya. Jadi semua menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita tuh. Jadi nggak ngawur gitu ya. Itu ya wes, disimpulkan sendiri teman-teman ya, sesuai pengalaman kalian masing-masing, disimpulkan dan di komentar ini silahkan komentar sesuai pengalaman kalian ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung teman-teman, saya tidak berniat menyinggung ya, mohon maaf semuanya. Ini hanya berbagi pengalaman, berbagi tips kalau terjadi kerusakan pada LED kalian semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.